Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam kasih dan penyertaan-Nya. Saya berharap kita semua dalam perlindungan Bapa yang sempurna bagi kita. Sehat, damai, sukacita menyertai kita sekalian, sehingga kita dapat senantiasa menjadi berkat satu dengan yang lain. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-8. Walaupun kita tahu hari-hari ini kita melihat di sana-sini pengangguran terus bertambah. Angka COVID makin bertambah, sudah menjadi 100.000, kematian 5.000, tapi kesembuhan pun juga menjadi 60.000 sekian. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak negara masuk dalam krisis, tapi kita melihat negeri kita masih terus bertahan. Kita bersyukur kekasih Tuhan. Banyak negara masuk di dalam krisis, dan kita tidak tahu di kuartal 3 ini bagaimana keadaan negeri kita. Kita tetap berharap bahwa Bapa kita di surga, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kiranya menjaga akan negeri kita, terlebih gereja Tuhan di Indonesia, senantiasa dapat menjadi garam dan terang. Itu harapan kita kekasih Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah hilang harap, selalu berharap dan percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menggunakan potensi kita untuk menjadi berkat. Makanya hari ini saya mau sharing tentang potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Mari saya mau sharing firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25. Saya ambil singkatnya dari ayatnya yang ke-26. Matius 25 ayat yang ke-26 sampai ke ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan dan melakukannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini dalam tema yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa semua potensi yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan tidak pernah tidak memberikan potensi bagi siapapun. Bahkan anak yang dalam kandungan sekalipun sudah Tuhan anugerahkan potensi. Bahkan banyak orang yang lahirnya dengan cacat, matanya buta, tangan kakinya buntung, ya, tapi tetap mereka punya potensi yang sungguh-sungguh kalau mereka kerjakan dengan segenap hati akan menghasilkan, Bapak Ibu. Di sini Tuhan mengatakan, hamba yang jahat dan malas itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan, ambillah daripadanya segala apa yang dia miliki, dan campakkan dia, dan dia akan tinggal di sana dengan ratap dan kertak gigi.
malang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam keadaan apapun pada hari ini, mau krisis ekonomi ke, mau COVID-19 ke, mau perang di sana sini, ketegangan di sana sini, kita nggak peduli ke kasih Tuhan, karena Tuhan kasih kita punya potensi. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus bisa mengolah potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat terhadap satu dengan, dan itu dipertanggungjawabkan kepada Bapa di surga yang telah memberikan kita semua punya potensi itu. Jadi tidak ada orang yang punya alasan untuk di saat ini kita mengasihani diri kita. Tidak ada kekasih Tuhan, apalagi gereja Tuhan. Kita semua harus hidup penuh dengan harapan. Kita harus penuh dengan pikiran-pikiran yang positif, sehingga kita disanggupkan oleh Bapa kita di surga untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, mengusahakan hal-hal yang baik, bekerja dengan segenap hati, sehingga kita akan senantiasa dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, demikianlah firman Tuhan yang mungkin singkat ini, tapi memberikan motivasi kepada kita untuk kita terus berjuang, semangat, optimis, dan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati Anda dan saya. Terpujilah namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin.